Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ramai soal sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan alias desil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Penjelasan tersebut merespon keresahan banyak warga yang bergaji 3 juta rupiah namun masuk dalam kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan peningkatan posisi keluarga maupun individu mulai dari desil 1 yang masuk kategori termiskin hingga desil 10 terkaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Kemensos mengimbau warga yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses untuk memperbarui data. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran. Gaji kita 3 juta udah masuk desil 10 atau masuk super kaya itu. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi, apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, maksud saya menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak. Gitu. Sebelumnya, Saudara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan BBM subsidi. Keduanya bilang pembatasan BBM subsidi dilakukan agar penerima tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya bilang kemungkinan pembatasan BBM bersubsidi untuk desil 9 dan 10 dalam beberapa bulan ke depan. Purbaya memastikan indikator pembatasan BBM subsidi berbasis tingkat perekonomian seseorang. Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Nanti kan kita sedang uji, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan di ekonomi sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi kira-kira seperti itu. 10 kelompok atau desil sebagai dasar penyusunan data tunggal sosial dan ekonomi nasional diantaranya adalah desil 1 sampai 3, ini dengan status bansos prioritas utama, desil 4 rentan miskin layak bansos, desil 5 menengah ke bawah status bansos untuk sebagian program, sementara desil 6 sampai 7 menengah dan menengah atas dengan status bansos tidak prioritas. Sementara desil 8 hingga 10 merupakan kelompok sejahtera, sangat sejahtera, dan paling sejahtera tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Dengan pembatasan subsidi BBM diperkirakan para ekonom ini
menurut para ekonom yang kembali akan terpukul adalah kelas menengah. Jika kita lihat saudara dari data BPS, perkembangan kelas menengah jumlahnya dari tahun ke tahun terus turun. Dari tahun 2019 yang masih sebanyak 57,33 juta jiwa, turun jadi 46,7 juta jiwa pada tahun 2025. Artinya dalam 6 tahun terakhir kelas menengah di Indonesia menyusut sekitar 10,6 juta jiwa. Saudara, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi mereka yang masuk desil 9 dan 10, alias untuk golongan sangat sejahtera dan paling sejahtera. Namun polemik terjadi karena banyak warga yang merasa pendapatan dan asetnya tidak masuk kelompok sangat dan juga paling sejahtera, tetapi masuk desil 9 dan 10. Apa yang salah? Kita bahas bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FFB Universitas Indonesia. Mas Rifki, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, apa kabar? Mas Rifki, ini kan akhir-akhir ini kita mendengar dan juga membaca di media sosial soal kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat ini yang katanya masuk desil 9 dan 10. Padahal mereka tidak merasa demikian. Analisis Anda, letak kekeliruannya di mana sebetulnya? Ya, jadi kalau kita membagi, sebetulnya by definition itu kan desil itu adalah pembagian kelompok masyarakat berdasar 10 golongan. Jadi kalau kita bicara desil 9 dan desil 10, artinya kita bicara 20% masyarakat paling kaya di Indonesia. Nah, tapi dari 20% terkaya orang Indonesia, ini masih ada kelas menengah. Karena yang masuk kelompok masyarakat kelas atas itu hanya sekitar 1%. Jadi dari desil 9 dan 10 ada yang 19%-nya itu adalah masyarakat menengah, lalu 1%-nya itu masyarakat kelas atas. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah desil 9 dan 10 ini banyak masyarakat yang memang belum tergolong masyarakat kelas atas. Jadi masyarakat kelas menengah yang sekarang daya belinya itu terus menurun. Apabila kemudian ini tidak mendapatkan BBM bersubsidi atau BBM yang dikompensasi oleh pemerintah, maka kemudian daya belinya akan terus tertekan. Jadi memang isunya adalah di pembagian desil 9 dan 10 ini yang rentangnya memang sangat besar dari data BPS, sehingga kemudian menginclude kelompok kelas menengah tadi. Oke, Mas Rifki, ini ada menyebutkan bahwa rentangnya sangat besar begitu, tapi ada yang merasa saya gaji hanya 3 juta begitu misalkan sebagai contoh, tetapi masuk desil 10. Ini rentannya yang sangat tinggi ataupun lebar atau ada kesalahan input misalkan? Dua-duanya menjadi faktor. Satu, rentangnya sangat besar karena memang kita perlu akui masyarakat Indonesia itu banyak di daerah 3T misalnya atau di luar Pulau Jawa itu memang daya belinya sangat-sangat rendah. Jadi memang satu, rentangnya di kelompok atas ini bisa sangat besar. Dari kelompok yang misalnya gajinya 3 juta atau 5 juta bisa masuk ke kelompok ini. Di sisi lain juga memang ada underreporting. Memang kita perlu akui bahwa data BPS ini cenderung meng-underreport kelompok masyarakat yang ultra kaya gitu. Kenapa? Ini juga karena salah satunya kendala di lapangan saat melakukan sensus. Misalnya pegawai BPS itu kesulitan untuk melakukan sensus ke kelompok ultra kaya dan sulit melakukan pencatatan ke kelompok ultra kaya. Sehingga kemudian kelompok paling kaya di BPS pun juga terlihat tidak terlalu kaya dan malah banyak menginclude kelompok kelas menengah. Jadi kedua faktor ini inputnya yang belum optimum juga rentangnya yang terlalu besar ini menjadi kendala saat kemudian melakukan pencatatan per desil tadi. Oke, berarti apakah menurut Anda artinya ada ketidaksesuaian antara statistik yang tidak merepresentasikan realita lapangan? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya data BPS secara keseluruhan cukup representatif. Tapi kalau kita fokus pada 2 desil paling atas, ini cenderung tidak representatif. Kenapa? Karena tadi kelompok yang paling kaya ini sangat sulit untuk dilakukan survei atau sensus, sehingga sulit untuk tertangkap di data BPS. Sehingga sangat mungkin misalnya kelompok yang hanya berpendapatan 3 juta, 5 juta, atau 10 juta itu bisa masuk 10% atau bahkan 5% terkaya di Indonesia. Padahal ini kan memang sangat tidak representatif kalau kita lihat
dengan upah sekian tentu masih sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau kita bicara anggota keluarganya yang cukup banyak. Oke, artinya juga harus ada penyesuaian begitu ya. Tadi juga disebutkan oleh pemerintah apabila merasa tidak sesuai begitu bisa langsung mengakses ataupun memperbaikinya ke kelurahan ataupun ke aplikasi Kementerian Sosial. Namun kalau kita ngomong-ngomong lagi soal Menteri Sosial, ini Mas Rifki, sebelumnya ada pernyataan begitu dari Mensos yang bilang bahwa gaji ataupun pendapatan ini bukan satu-satunya variabel. Jadi sebetulnya variabelnya apa saja sih untuk menentukan desil? Namun kita bahas usai jeda. Mas Rifki tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal polemik penetapan desil kita kembali berbincang bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, ini jika BPS sebelumnya menyebut bahwa desil bukanlah pengeluaran per kapita, ada juga Menteri Sosial yang menyebutkan bahwa gaji bukanlah satu-satunya variabel. Jadi secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, desil ini merepresentasikan apa dan juga variabel apa saja yang dimasukkan? Ya, jadi desil ini secara umum merepresentasikan tingkat kekayaan. Tingkat kekayaan ini munculnya dari mana? Satu, dari gaji. Jadi upah ini menjadi salah satu komponen utama. Kedua adalah other income. Other income ini apa? Misalnya imbal hasil dari investasi, imbal hasil dari kepemilikan modal, lalu kemudian imbal hasil dari kepemilikan aset. Jadi kira-kira secara umum ini menggambarkan income masyarakat yang tidak hanya berasal dari upah saja. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan seberapa besar kekayaan dari kelompok masyarakat tersebut. Sehingga kemudian ini disusun menjadi sebuah skema, bentuknya itu desil, persentil, dan lain-lain untuk membagi siapa kelompok dari paling miskin hingga paling kaya. Tapi komponennya itu memang beragam dan tidak hanya dari upah saja ataupun pengeluaran saja. Karena kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, bisa jadi dia itu tidak melakukan seluruh belanjanya, tapi banyak juga yang ditabung. Jadi harusnya itu juga menjadi komponen yang dihitung oleh BPS dalam perhitungan pengelompokan kekayaan tadi. Berarti ada gaji, ada imbal hasil, ada tabungan. Lalu bagaimana dengan aset yang dimiliki, Mas Rifki? Apakah juga itu dihitung? Iya, harusnya dihitung. Tapi memang karena bentuknya survei atau sensus seringkali underreporting. Nah, ini terutama terjadi di kelompok yang ultra kaya, di mana kalau masyarakat miskin, masyarakat rentan, mungkin lebih mudah untuk didatanya. Belanjanya berapa, konsumsinya berapa, asetnya apa, misalnya dia memiliki rumah, kendaraan bermotor, itu masih lebih mudah untuk BPS melakukan pencatatan. Tapi kalau kita bicara kelompok ultra kaya, misalnya yang memiliki aset finansial di dalam negeri, bahkan di luar negeri, itu lebih sulit untuk dicatat oleh BPS. Sehingga kemudian muncul kondisi seperti saat ini, di mana kelompok yang ultra kaya itu seringkali underreporting dalam pelaporan BPS. Yang ini kemudian menyebabkan rentang dari kelompok ultra kaya di desil 9, desil 10 ini bisa sangat besar sekali, karena itu mencakup masyarakat yang income-nya hanya berasal dari upah, tapi juga mencakup masyarakat yang memang memiliki berbagai aset finansial yang ditempatkan di berbagai negara dan berbagai jenis kelas aset. Oke, tentunya ini yang harus diantisipasi begitu adanya underreporting dari kelompok yang super kaya ini. Kalau kita melihat tingkat akurasi desil yang dipertanyakan oleh warga begitu, artinya ini kita tidak bisa semata-mata menyimpulkan mereka yang berada di kelompok desil 9 dan 10 adalah orang yang super kaya begitu ya Mas. Apakah data BPS ini memperlihatkan betapa lebarnya seperti yang Anda sebutkan jarak antara tidak miskin dan juga benar-benar kaya, ataupun di 1-2 desil saja jaraknya sangat lebar begitu. Dan menyamakan desil 9 dan 10 dengan kelompok kaya, apakah ini juga menurut Anda merupakan bentuk penyederhanaan yang berbahaya, terutama kalau kita lihat konteksnya adalah ini penentuan hak atas subsidi?
Iya, tentu. Jadi kalau kita bicara by definition tadi kan desil itu adalah pembagian masyarakat itu dalam 10 kelompok. Jadi 10% termiskin, 10% termiskin kedua, seterusnya hingga 10% terkaya. Jadi dibagi dalam satuan 10 kelompok. Nah, di 2 desil teratas artinya di kelompok 20% terkaya, ini memang rentangnya sangat besar. Kenapa? Karena di sini ada kelas menengah dan ada kelompok atas. Kelas menengah ini adalah kelompok masyarakat yang income-nya mulai dari 3 juta, 5 juta, hingga kisaran belasan juta. Nah, ini masuk kelompok kelas menengah. Tapi ada kelompok atas. Kelompok atas ini adalah kelompok yang income-nya bisa sampai ratusan juta atau bahkan dalam hitungan miliaran. Sehingga kemudian kalau 2 desil ini dijadikan satu kelompok, ini tentu menjadi problematik karena ini sangat tidak representatif dengan perwakilan di desil tersebut. Mungkin salah satu cara untuk bisa kemudian mengatasi permasalahan tersebut adalah membaginya terhadap persentil gitu. Jadi tidak dibagi dalam satuan 10, tapi dibagi dalam satuan ratusan. Jadi dibagi dalam satuan 100. Jadi 1% terkaya mungkin tidak dapat BBM bersubsidi. Tapi sisa kelompok masyarakat yang masuk kelompok kategori kelas menengah, miskin, rentan, ini bisa mendapatkan BBM subsidi ketimbang hanya diambil 2 desil teratas yang artinya bukan 1% terkaya tapi 20% terkaya yang juga mencakup kelompok kelas menengah tadi. Oke, dengan jarak yang sangat lebar tadi antara desil 9 dan 10, rentangnya sangat lebar, mungkin ada solusi juga tadi terkait dengan persentil begitu ya Mas. Jika tujuannya klasifikasi desil agar subsidi pemerintah ini termasuk BBM Pertalite tepat sasaran, namun kalau kita lihat data klasifikasinya saja sudah tidak sesuai, kemudian apa risikonya menurut Anda? Risikonya tentu akan menggerus daya beli kelas menengah lebih lanjut ya. Ini kan kita bicara di desil 9 dan 10 yang mencakup kelas menengah. Kalau ini dilakukan, tentu masyarakat kelas menengah ini akan semakin tergerus daya belinya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kelas menengah ini jumlahnya terus menurun paling tidak dalam 8-9 tahun terakhir. Kalau kemudian mereka ini tidak mendapatkan BBM bersubsidi, tentu kemudian ongkos mereka atau biaya hidup semakin mahal. Ini mendorong jumlah kelas menengah ini akan turun lebih jauh lagi. Di sisi lain, kelompok ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk bansos, perlinsos, segala macam, mereka tidak eligible. Sehingga ini membuat mereka tertekan lebih dalam lagi dan nampaknya nanti lebih besarnya bisa terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak yang semakin tertekan. Oke, kalau kita lihat tadi ada angka soal kelas menengah, Mas Rifki, yang dari tahun ke tahun begitu angkanya terus turun dan juga tergerus. Apa jadinya jika memang terkait dengan desil ini tidak dibenahi ataupun diperbaiki dari tahun ke tahun saja sebelumnya ini turun begitu? Apakah ada potensi penurunannya jadi jauh lebih signifikan ke depannya ini? Ya, tentu ada Mas. Memang ini juga di satu sisi BPS perlu terus memperbaiki klasifikasi dan pencatatan datanya agar lebih akurat. Tapi menggunakan data saat ini apabila tidak diperbaiki atau tidak dipertimbangkan ulang skema penerima Pertalite, maka ini akan turun jauh lebih dalam lagi jumlah kelas menengah dan akan semakin menyusut lebih besar jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia. Implikasinya adalah nanti kemudian konsumsi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tergerus. Oke, Mas Rifki, terakhir data desil tentu tetap penting. DTSN juga membuat pemerintah punya fondasi data. Jadi terkait kegaduhan ini solusinya apa? Apakah harus memperbaiki cara negara menerjemahkan data jadi kebijakan atau seperti apa? Saya rasa iya, dan juga yang paling penting adalah mungkin dipertimbangkan bukan di desil, tapi di persentil 1% paling kaya yang tidak mendapatkan. Dengan cara itu kita melihat harusnya daya beli kelas menengah tidak akan tertekan lebih jauh lagi. Oke, ada pertimbangan persentil sehingga datanya lebih akurat, dan tentunya bagaimana dengan sensus, Mas Rifki, apakah juga perlu dilakukan lebih lagi sehingga data yang dilakukan juga atau yang didapatkan lebih akurat lagi, karena kita ketahui beberapa waktu terakhir ada data sensus yang didatangi begitu langsung kepada masyarakat sehingga ini ada ketakutan begitu. Apakah ini ada kaitannya?
Iya, memang ini kan nanti takutnya mereka ada ketakutan diklasifikasikan kelompok yang tidak mampu mendapatkan subsidi. Nah, ini juga pemerintah perlu pastikan bahwa subsidi ini lebih tepat sasaran, tidak menyasar kelompok kelas menengah, kelompok miskin, kelompok rentan, agar kemudian juga masyarakat ini bisa lebih partisipatif dalam mengikuti sensus, dan kemudian ke depannya juga kebijakan ini bisa diformulasikan secara lebih akurat. Oke.